Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila musannifati tafsir Jalaluddin al-Arabiyya bi Muhammadin amin hali wa syarih tabi'in bi azrani sayyidina Muhammad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita lanjut tafsir kita, tafsir Jalalain, pengajian kita. Kita pekan lalu, pertemuan sebelumnya kita sampai ayat berapa? 5 apa 3? 5. 85. Termasuk Nabi Syuaib. Sudah masuk Nabi Syuaib, tapi baru pembahasan berapa saja. 85 itu. Ada ayat terakhirnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini ayat terakhir. Artinya, wa ya qaumi, wahai kaumku, awful mikyala, sempurnakanlah takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qist, dengan adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian berbuat jahat, tidak adil kepada manusia terhadap beberapa perkara. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mufsidin, kerusakan yang rusak, yang nyata. Sebagaimana kita pernah sampaikan bahwa kejahatan ataupun perilaku kaumnya Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian, ini ada 3 kejahatannya. Pertama, mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, curang dalam takaran ataupun timbangan. Dan yang ketiga, zalim. Zalimnya suka merampok, suka membegal, tarik pajak, yang mana tidak ada kembalinya keuntungan tersebut kepada orang yang ditariki. Jadi kita harus paham juga secara fikih dalam bahasul masail, pembahasan para alim ulama tentang perkara-perkara yang terkini. Itu masalah kalau kita lewat jalan tol dimintai pajak ataupun membayar, itu bukan pajak, itu memang kita fasilitasnya ya harus membayar, karena itu dibangun dipakai uang, ya pakai uang, bukan pakai daun. Sedangkan di situ ada pilihan, silakan pakai tol ataupun silakan tidak pakai tol. Kalau pakai tol ya harus bayar lebih. Ini namanya bukan pajak, walaupun namanya semua pajak tapi bukan pajak. Dan kita tidak bisa samakan rata. Kalau di Arab ataupun di negeri yang lain gratis, nggak bisa kita samakan. Sebagaimana saya pernah sampaikan, di Arab itu gunung tuh digor, jadikan terowongan sampai berkilo-kilo. Ya wajar, karena di sana jarang hujan.
maka struktur tanahnya itu keras, batuan. Indonesia dibor, berbawah ya, hancur di atasnya. Saya pernah di Pakistan itu bukit Pak, bukit itu jalannya nggak dibangun di atas bukit tapi dibelah bukit. Jadi kita lewat tuh di sela-sela, dibelah, memang dibelah. Indonesia dibelah gitu ya, harus dicor dulu, itu pun biayanya tambah lagi. Jadi semua nggak bisa disamakan. Jangan terburu-buru dalam kita menyamakan sesuatu. Oh di sana di Arab, di luar negeri itu ataupun di Eropa itu kabel ditanam. Ya wajar, hujannya setahun cuma 2 kali. Kalaupun musim dingin itu bukan hujan. Indonesia ditanam. Banjir kesetrum semua. Nggak bisa kita samakan. Bersyukur saja di Indonesia nih, kita sudah di Indonesia, bersyukur. Jangan kita samakan dengan yang lain. Puasa itu di Indonesia paling pol 13 jam, umumnya 12 jam. Tapi kalau di daerah-daerah dingin Pak, bahkan jangankan daerah dingin, Pakistan saja musim panas itu malamnya sedikit. Itu imsak sudah jam 3 pagi. Kemarin ya jam 7. Sedangkan panasnya, masya Allah, jangan bisa dibilang di sana di sini. Sudah panas jarang air. Saya 3 kali puasa di sana. Kalau sholat duhur itu dalam kondisi bajunya harus basah. Salam-salam baju sudah kering. Jadi di masjid saja itu kipas, masjid segini itu kipasnya biasanya ada 20. Tapi yang muternya muter hawa panas, bukan dingin gitu. Yang penting ada hawa gitu. Walaupun itu panas, yang penting hawanya gerak. Di sana seperti itu. Makanya saya 3 kali puasa, 3 kali Ramadan, 2 kali saya nggak full puasanya. Pasti ada 1-2 hari saya mutus karena saya punya anggapan yakin kalau saya lanjutkan mati saya. Masjid tapi ventilasinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu bagus, ditambah lagi itu bangunan sudah. Dan dia nggak kenal asbes Pak. Di sana namanya daerah-daerah Arab itu atasnya itu cor, atapnya cor. Kalaupun dingin biasanya bangunan yang paling bawah, sedangkan itu parkiran. Bangunan masjidnya lantai 2 sudah. Di sana kalau nggak bisa menjaga makan di musim panas, keluar darah dari mana-mana, termasuk mimisan, tenggorokan, dahaknya pun darah, sampai mohon maaf BAB saja darah itu. Saya kami rasakan darah. Bahkan di daerah dinginnya Pakistan itu pernah Isya itu jam 12. Isya jam 12 berarti maghrib itu sekitar jam 10, 11-an. Kemudian imsaknya jam 3. Imsaknya jam 3. Apalagi katanya di daerah kutub itu lagi, New Zealand atau di mana yang matahari nggak muncul. Itu katanya malam itu asli, malam itu hanya 4-5 jam saja. Selebihnya siang. Indonesia standar. Bersyukur kita masih. Itu saja masih banyak ngeluh di Indonesia. Yang panas, yang ini, yang itu. Pernah kejadian setahun listrik mati, 3 hari listrik mati. Ketika bulan Ramadan mati listrik. Otomatis air itu nggak bisa keangkat karena di sana air itu lewat PDAM. Karena nggak sembarangan tanah bisa digali sumurnya. Otomatis air nggak bisa ngangkat. Otomatis juga air minum itu hanya sedikit, mandi jarang. Itu sampai ada 80 orang mati ketika bulan puasa. Siapa yang mati? Kebanyakan orang-orang tua yang semangat agamanya tinggi, tapi dia memaksakan untuk berpuasa. Kita mau ke Makassar aja alasannya di perjalanan. Padahal syarat boleh membatalkan itu kalau di perjalanannya waktu subuhnya dia jalan. Kalau dia berangkatnya setelah subuh, maka tetap kewajiban berpuasa. Jadi katakan musafir itu boleh berbuka kalau dia itu dalam keadaan pas awal puasanya di perjalanan. Kan biasanya capek Pak, kalau mau puasa kan capek. Cuma kita arah ke mana yang agak jauh, ke Paluku, tapi berangkatnya malam. Nah, kok pas sahurnya kok di perjalanan, baru boleh berbuka. Nggak usah puasa. Kalau berangkatnya jam 7, sahur juga kenyang. Tahu-tahu apa alasannya? Waduh perjalanan sakit.
Sebelum cari kopi. Jadi bukan hanya musafir, mukafir. Nah, harus punya ilmu. Itu pun dibahas di fikihnya juga, kita lebih tahu lagi ikut kajian Ustaz Irfan. Nah, itu kejahatan kaum Madian 3 itu. Kita lanjutkan 86. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina wa ma ana 'alaikum bihafiz. Baqiyatullah, sisanya Allah. Maksud sisanya Allah itu rezeki yang Allah berikan. Razaqahul baqi lakum ba'da ifa'il kaili wal wazni. Sisa dari Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala pembagi rezeki, memberikan rezeki bagi kalian setelah kalian menyempurnakan takaran dan timbangan. Orang itu kan menganggap kalau dengan mengurangi takaran, timbangan itu suatu kelihayan, Pak. Itu suatu kelihayan dalam berdagang. Tapi kalau Nabi Syuaib katakan bukan, itu suatu kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Kalau namanya kelihayan, kepintaran dalam berdagang itu strategi. Apa masyarakat di sini kebanyakan jual, kita jual yang tidak dijual orang lain, strategi. Nah, tapi kalau mengurangi takaran bukan strategi, namanya kecurangan. Semua orang bisa. Tapi mereka menganggap ini suatu kelihayan dalam berdagang, bukan kecurangan. Lihat tangan. Gimana? Kelihayan tangan. Kelihayan tangan. Tampilan. Padahal ini bukan strategi, kecurangan. Karena orang bodoh pun bisa mengurangi takaran. Makanya Nabi Syuaib memerintahkan, melarang hal tersebut, kemudian memerintahkan apa? Auful mikyal, apa? Sempurnakan itu takaran, sempurnakan itu timbangan. Sudah, kamu jangan berbuat seperti itu. Nah, Nabi Syuaib menjadikan baqiyatullah. Kalau kamu menyempurnakan takaran dan timbangan, nggak curang, maka Allah tuh pasti akan memberikan kalian tuh rezeki. Nah, nggak usah khawatir. Kelihatannya rugi dalam arti karena dia sebelumnya curang. Tapi ketika dia kembali ke jalan yang benar, cara yang benar, kelihatannya rugi. Tapi tidak, Allah menyisakan daripada rezeki kalian ba'da ifa'il kail wal wazni, setelah kalian itu menyempurnakan daripada timbangan ataupun takaran. Ini nggak hanya kita belajar tentang hakikat, Pak. Ini nggak bisa dilogika. Bisa dilogika. Contoh, Pak, ada 3 penjual, 2-nya curang, 1-nya jujur. Maka kelihatannya ketika tiga-tiganya ini laku, siapa yang paling untung? Curang. Yang 2 ini yang curang, jelas. Yang jujur kelihatannya tidak untung. Dia jual sekilo, uangnya pun sekilo juga dapat. Kelihatannya tidak untung. Tapi kalau ini terus menerus, Allah akan cukupkan rezekinya, bahkan lebihkan. Apa buktinya? Ternyata yang curang ini lama-kelamaan diketahui oleh pelanggannya. Otomatis karena dia tahu dicurangi, pelanggannya pasti akan pindah ke yang jujur. Nah, itu namanya baqiyatullah. Allah pasti sempurnakan. Nah, makanya nggak usah khawatir kok orang lain kalau dia curang ya biar. Jangan dibiarkan, ya nggak usah ikut-ikutan. Kita nasihati kalau mampu. Nah, kita nasihati kalau mampu. Tanya Ustaz. Ya. Bahwa di sini dikatakan bahwa mengurangi takaran. Tentunya takaran itu sudah merupakan takaran yang standar. Artinya sudah ada aturan wilayah umum. Nah, ini kan kebetulan juga kita tuh pengusaha. Katakanlah di suatu keramaian, katakanlah ya takaran bakso. Itu kan tidak ada aturan sekian. Cuman bila mana keadaan memungkinkan untuk itu karena kondisi, artinya mungkin dalam keramaian yang mungkin tadi yang isinya 5 atau 7 biji, setelah kondisi keramaian maka dikurangi isinya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Karena besar kemungkinan berlaku seperti itu karena kondisi mungkin masih banyak pembeli, barang berkurang. Nah, sementara harga kan kita sendiri yang artinya aturan, bahkan kita sendiri yang bikin aturan. Itu bagaimana? Ya, kalau itu menurut saya itu memang bukan mengurangi takaran timbangan, karena di sini kan yang dimaksud adalah takaran timbangan, tapi itu mengurangi porsi. Beda, bukan takaran, bukan juga timbangan. Jadi kalau menurut saya itu termasuk gharar, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Iya, penipuan sama juga. Sama juga. Iya.
daripada Kalau melebihkan boleh, tapi kalau mengurangi dari yang sudah pas itu malah nggak boleh. Memang nih Ustadz yang datang, naik dikasih naik. naik kan. Iya. Ini kan orang dekat dikasih naik nggak masalah. Kalau Ustadz datang ya masa kasih cuma 3 bakso kan? Iya. Kasih 4 nggak apa-apa kalau lebih, tapi kalau mengurangi itu, apalagi umumnya biasanya segitu. Itu makanya perlunya kita kalau buka warung yang makanan tuh kasih fotonya di foto, jangan fotonya nipu. Nah, jangan fotonya nipu. Karena kalau makan seperti itu kalau memang nggak sesuai, dia bayar tidak sesuai harga pun sebenarnya bisa saja. Oh ini kok digambar baksonya 4, lah kok ini kok ya 2 sama terus nggak besar lagi. Itu sebenarnya bisa kita menuntut dalam arti sebagai pelanggan. Nah, nggak boleh kamu pasang foto harus yang benar. Kalau kamu pasang foto yang standar, kamu ngasih yang lebih, no problem. Karena saya datang itu karena foto. Jadi, pokoknya di mana kalau ada unsur kita, sebenarnya itu bisa dijawab lewat kita sendiri. Kita ada unsur mana untuk sebelah, di situ berarti ada penipu. Nah, sudah itu rumusnya gitu. Nah, kalau orang nipu, apalagi jual bakso, nah hati-hati nih yang jual bakso, Pak. Ya, sudah langsung ya. Nanti di neraka dilempar bakso api. Iya, bakso api. Bukan bakso empuk, bakso panas. Dan biasanya seperti itu terbukti nanti nggak jalan lama, karena biasanya pasti pelanggan ada yang merugikan, akhirnya pindah ke pelanggan lain. Biasanya usaha seperti itu tidak lama itu, ya hanya sekejap saja, dalam arti sekejap ya, entah setahun 2 tahun habis itu nggak ada. Langgan. Tapi ada dia jualan itu bertahun-tahun ya gitu tapi laku ya berarti bagus gitu. Saya kan beli di pasar ikan itu piringnya itu apa dia kelihatan besar pasti satu sekali termasuk penyimpan. Ya, Beli ikan Tidak ada aturan beli aturan bilang liter atau bagaimana? jadi kelihatan menumpuk ikan pasti satu sekali bukan penyimpan. Piringnya itu Ya. Karena tidak ada aturan yang pasti bilang ini liter atau anu, cuma itu fungsinya pilihnya memang seperti itu atau piring sengaja? kan piring aluminium yang bisa ditumpuk sehingga dan bawahnya dulu sehingga kelihatan membungkuk itu ikannya padahal serigala itu sering sekali nanti menipu juga jelas. Ya ini menurut saya Pak, saya tidak bisa katakan secara fikih, menurut saya itu penipuan. Makanya yang beli apa-apa pakai takaran, pakai timbangan. Ya, Seperti itu kan kelihatan jadi suara sedikit. kan memang kalau diartikan banyak juga Ustaz. Mereka itu menggunakan takaran, tapi bukan aturan yang pasti. Artinya mungkin bahwa ini bahasanya ini 1 liter. Enggak, jadi memang ada ukuran-ukuran tertentu yang mereka pakai. Harga pun yang bervariasi. Iya. Jadi begitu. Beda kalau memang aturannya liter atau timbang, pasti dia juga menggunakan alat itu. Iya. Cuma di sini banyak menggunakan ya itu tadi piring mungkin banyak diatur, tapi kan ya itu tadi artinya bukan bahasanya sama seperti bensin 1 botol. Iya. Itu kan bukan 1 liter. Iya. Nah, ini kan bahasanya kan botol kita jualnya bilang 1 liter, memang itu Iya. kesalahan. Ya paling kan di situ kita ada rasa kecewa apalagi beli Pak. Ya. Iya. Tapi tahunya ketumbuhan kok. Kelihatan besar pasti kan sekali. Sampai di rumah ada isinya. Tapi bukan berarti itu kita tidak bisa menghalau daripada perbuatan itu. Kita bisa dengan cara kalau itu dituangkan di ember dulu atau bisa ya. Jadi kita juga yang harus pintar supaya dia juga nggak kena dosa. Kalau nggak pengalaman ya langsung beli nih yang sebelah situ, yang sebelah itu. Ya, Kelihatannya penuh. penuh. Kasihan juga penjualnya tidak laku-laku dibeli. Kalau dia hanya untuk daya tarik nggak masalah, tapi kalau itu jadi akadnya seperti itu, dan kau sehingga sudah lembut. nah, jadi kan sudah jadi terjadi jual belinya, jadi ada penipuan. Ya makanya kata Nabi, tempat yang paling mulia di muka bumi ini masjid, tempat paling hina itu ya Pasar. karena susah sekali untuk menemukan orang yang jujur di pasar. Bukan berarti kita nggak boleh pasar. Gak boleh jualan. Makan nggak pasar. Nanti gak boleh jualan juga. Kayak mencari orang jujur di pasar itu berharga sekali. Begitu juga mencari ataupun didapati orang maksiat di masjid itu berarti orang kebangetan. Nyuri di masjid, zina di masjid berarti parah. Baqiyatullah, sisanya Allah khairun
lebih baik untuk kalian minal baksi daripada niku in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar wa ma ana alaikum bihafiz dan aku bukanlah ke atas kalian itu bihafiz pengawas raqibun ajazikum bukan pengawas bi a'malikum inna bu'itun nadhira nabi itu bukan pembalas pahala bukan pembalas ganjaran tapi nabi itu pemberi peringatan ganjaran yang dari Allah. Nadhiron itu artinya pemberi peringatan. Kalau umatnya ataupun kaum Nabi kaum Madian berkata qalu lahu istizaan ya Syuaib wahai Syuaib as-sholatu ta'muruka apakah salatmu itu memerintahkanmu anak suruh kama ya'budu abauna memerintahkanmu supaya kami ini meninggalkan apa yang abauna yang orang tua ataupun kakek moyang kami sembah minal asnam dari berhala-berhala au an naf'ala fi amwalina ma nasha atau memerintahkan untuk mencegah kami dalam melakukan apa yang kami lakukan amwalina terhadap harta-harta kami manasya sebagaimana sekehendak kami innaka li antal halimur rasyid innaka li antal halimur rasyid sungguhnya engkau li antal halimur rasyid ada ini apa ya? Innaka antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau ini halim, santun, rasyid dan berakal. Diperintahkan, diberikan janji kalau mau jujur seperti itu dapat pahala, dapat kepenuhan rezekinya oleh Allah, dipenuhi rezekinya oleh Allah. Tapi kaumnya berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, apakah sholatmu ini memerintahkanmu supaya kami ini meninggalkan apa yang kami sembah ataupun apa yang nenek moyang kami sembah berupa asnam berhala-berhala atau memerintahkan kami supaya meninggalkan apa perniagaan kami sebagaimana kami ini mengolahnya dengan sekemampuan sekehendak kami. Innaka antal halimur rasyid. Sungguh kami ini penyantun dan berakal. Ini ucapan seperti ini tapi dalam hal istizaan, dalam keadaan merendahkan atau mengejek. Dan kok sampai pintar Pak? Beneran pintar atau tidak? Kita lagi mau buka, gelas yang kita taruh di bawah kesandung ataupun sengaja ditendang. Kita bilangnya kok pintar Pak sampai Pak? Kayak Messi. Bukan pintar tapi ngejek. Begitu juga kaumnya Nabi Syuaib mengatakan innaka antal halimur rasyid. Kamu ini wahai Syuaib ini penyantun dan juga berakal. Maksudnya pintar kan gitu. Orang mau ngambil untuk sekendaknya kok dilarang. Lanjutannya qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Qala berkata siapa Nabi Syuaib ya qaumi wahai kaumku ara'aitum apakah kalian tidak berpikir in kuntu ala bayyinatin jika aku ini memiliki bukti mir rabbi dari Tuhanku warzaqani dan aku diberikan rezeki minhu darinya rizqan hasanah dengan rezeki yang baik yang halal halalan afa asyubi bil haram minal baksi wa tatfif. Nabi Lut menyanggahnya, apa kamu tidak menyangka bahwa aku ini memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku? Buktinya aku pun ya enggak curang, tapi aku terpenuhi rezekinya. Berarti curang itu bukan karena dalil ingin mencari rezeki, tapi karena ingin melebihkan rezeki. Tapi dengan cara yang tidak benar. Kalau
Kalau caranya benar nggak masalah. Kamu apa nggak menyaksikan saya loh? Saya juga bisa hidup. Saya punya uang, tapi bukan dengan jalur yang buruk, bukan dengan jalur yang kurang. Rizqan hasanah, rezeki yang baik, halal yang halal. Halal belum tentu berkah, kalau berkah harus halal ada. Kita sebatas minimal itu mencari rezeki yang wajib halal. Kalau pengen berkah, ya lebihkan itu bonus-bonus. Mau Ramadan, mau Idul Fitri, pelanggan-pelanggannya kasih THR. Paling tidak, walaupun tidak dengan THR, ketika ada pelanggan itu senyum, itu pun sudah ngasih bonus. Karena ada istilah, apalah arti jamuan seseorang kalau tidak diiringi dengan senyum. Begitu juga apalah arti daripada harga murah kalau senyum saja tidak di. Oke, syarat dalam kita berbisnis sebenarnya syarat yang menjadi sunnah, tapi bukan syarat wajib adalah senyum. Kalau pengen pelanggannya awet senyum, nggak ada pelanggan senyum. Sendiri senyum. Kemudian ambulan. Biasa Mas Madi sambil jahit senyum-senyum. Makanya halal apa asyubi bil haram. Namanya halal itu nggak bisa dicampur dengan yang haram. Halalnya 90%, 10%-nya haram, tetap dikatakan itu haram semuanya. Wa ma uridu an ukhalifakum, dan tidaklah aku tidaklah ingin ukhalifakum menyelisih kalian ila ma nahakum anhu, terhadap apa yang aku cegah terhadap kalian, kepada kalian. Kalaupun aku melarang kalian untuk curang, bukan berarti karena aku mau curang. Ini namanya pendakwah yang jargoni, berarti ngajar itu. Lakoni. Oke, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma nahakum anhu. Nabi Syuaib melarang bukan berarti Nabi Syuaib mau berbuat supaya pelanggannya atau supaya bisnisnya lebih maju ketimbang daripada kaumnya. Tidak, nggak mungkin pendakwah seperti itu, memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, tapi dia sendiri mengerjakan ataupun meninggalkan. Namanya sudah larangan, yang tertutup pertama kali ada siapa yang berbicara? Kamu jangan sholat, maka otomatis bapaknya harus kamu jangan meninggalkan sholat, maka bapaknya harus pertama kali yang tidak boleh meninggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, Pak. Kamu nanya, oh iya Pak, tapi bapaknya sambil di depan TV azan diam saja. Nah itu pas pendapat. In uridu illa islah, yang aku ingini tidak lain adalah hanya islah perbaikan. Bukan karena punya itu. Mastata'tu kemampuanku, wa ma taufiqi, dan tidak ada taufik bagiku, qudrati ala dzalik wa ghairi min ta'ah, tidak ada kehendak atas demikian itu daripada ketaatan. Maksudnya aku bisa taat, bisa apapun, bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa berapa, illa billah, kecuali itu pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ke atasnya aku bertawakal, berserah diri, wa ilaihi unib, dan kepadanya kembali. Maksudnya kembali itu apa? Percaya bahwa suatu saat ada hari kiamat. Ini termasuk apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kami semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali di situ maksudnya apa? Bahwa kita ini akan ada hari pembalasan. Makanya nggak bisa berbuat seenaknya itu loh. Karena kita ini akan kembali ke Allah. Ada hari pembalasan. Adapun orang yang curang, yang buruk ini karena dia tidak tahu bahwa ada hari pembalasan. Kenapa kita malu ataupun kita takut Pak Murid? Karena tahu kalau ketahuan pasti ada balasan. Tapi kalau orang yang nggak ada pikiran seperti itu, makanya kebanyakan penjahat itu biasanya pikirannya pendek. Dia tidak ada pikiran jangka panjang. Nah, biasanya pokoknya aku pengen, aku lakukan. Tidak tahu ternyata akibatnya buruk. Padahal dia paham kalau mencuri ya pasti digebuki, kalau ketahuan polisi pasti dipenjara. Tapi dia pikirannya pendek. Yang penting aku bisa seperti ini. Maka orang mukmin itu bagus sekali, pikirannya panjang, pikirannya. Siapa nggak pengen mencuri? Siapa nggak pengen zina? Pengen, tapi ditahan karena ternyata besok kalau ketahuan, ya. Resikonya. Wa ya qaumi la yajrimannakum
shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id wa ya qaumi wa ya qaumku la yajrimannakum shiqaqi. Shiqaqi ini artinya perselisihanku. Jangan sampai perselisihanku ini mengakibatkan ayusibakum mithlu ma asaba qauman Nuh. Perselisihanku dengan perselisihan kalian jangan sampai mengakibatkan kalian tertimpa apa yang pernah dulu menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa namanya kaumnya? Kaum Nuh? Waduh. Rose. Ataupun yang menimpa kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, siapa kaumnya? Hah? Hah? Kaum Ad. Kaum Salih, kaumnya Nabi Salih siapa? Samud. Wa ma kaum Lut dan kaumnya Nabi Lut. Kaum siapa? Kaum Sodom. Minkum biba'id, menimpa kalian dari kalian biba'id, sangat apa? Dan tidaklah kaumnya Nabi Lut itu jauh dari kalian. Maksudnya baru ada pelajaran kaum Nabinya Lut. Ya kalau bahasa kita gini Pak, kalau bahasa kita di Indonesia siapa tidak kenal tsunami Pak? Orang Indonesia kenal ya? Nah, kalau saya bilang dia udah sholat Pak, kalau nggak sholat hujan terus-menerus bakal kena tsunami. Takut tidak? Ya minimal takut. Kenapa? Karena tahu tsunami sudah viral se-Indonesia tak? Kecuali anak kecil nggak tahu dia belum lahir. Begitu juga ini ditampilkan. Jangan sampai perdebatanku kata Nabi Syuaib dengan perdebatan kalian mengenai hal seperti ini mendatangkan azab Allah sebagaimana dulu pernah datang kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut. Kenapa dikatakan seperti itu? Berarti kaumnya Nabi Syuaib yaitu kaum Madian itu pun tahu sudah viral bahwa orang-orang dulu pun banyak yang tidak taat kepada nabinya, itu pun diancam. Nggak mungkin kalau nggak paham, nggak tahu informasinya kok diancam dengan hal seperti ini. Anak umur 4 tahun pokoknya harus rajin belajar. Iya Pak, kalau nggak nanti ada tsunami dulu. Takut nggak? Ada tsunami Pak. Tsunami itu tsunami. Enggak. Kalau dia paham, tapi dia nggak tahu, nggak akan takut. Pasti kita menanggapinya dengan hal yang paling dekat dengan yang apa yang diketahuinya. Apa anak kecil yang diketahuinya? Seumpama apa anak kecil nggak dikasih jajan karena kemarin kalau nggak sholat nggak belajar nggak dikasih jajan. Oh iya mau belajar mau sholat karena tahu baru kemarin dia nggak dikasih jajan. Nah maksudnya gitu. Ini pembebaan. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Ini nuntut ilmu itu termasuk doa juga. Jadi tidak usah khawatir. Nuntut ilmu itu kata Nabi, malaikat menghamparkan sayapnya, rela diinjak, rela diduduki oleh penuntut ilmu. Ulama mengartikan maksudnya apa? Maksudnya orang yang nuntut ilmu itu doanya ijabah. Doanya ijabah. Karena buktinya malaikat aja sampai sayapnya diduduki, berarti malaikat tidak pergi. Sedangkan kalau ada malaikat di samping kita, di sekitar kita, berarti doa apapun yang terbesit dalam hatinya diamini oleh malaikat. Kecuali malaikat Israel ya. Jadi untuk ilmu pun apa yang terentak hati cukup dibaca, nggak perlu didoakan kalau lagi untuk ilmu. Sayyidina Umar ini keras Pak. Sayyidina Umar keras. Sayyidina Umar itu keras. Kenapa? Sayyidina Umar itu ngajar santri-santrinya. Sayyidina Umar sahabat ngajar santri-santrinya azan nih Pak, tetap lanjut belajar. Ditegur sama santri. Wahai Sayyidina, itu kan sudah azan, sudah mulai, sudah berkumandang. Kenapa kamu tidak berhenti? Lah ini belajar emang tidak mengagungkan Allah. Emang belajar tidak berzikir kepada Allah. Berzikir. Ulama katakan yang nggak boleh itu kalau azan baru mulai belajar. Ya, tapi kalau sudah belajar, ya berhentinya kapan ya nggak masalah. Jadi nanti walaupun azan nggak berhenti nggak apa-apa, tapi saya izinkan tentu. Nah sedikit lagi.
Mau dikatakan ini kisahnya. Ini lima. Wastaghfiru, menyerulah siapa? Nabi Syuaib. Istighfarlah kalian Rabbakum kepada Rabb kalian, cuma tubu ilaih, kemudian taubatlah kepada Allah. Inna Rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku Rahimun, Maha penyayang, Wadud, Maha cinta. Kepada siapa? Nah, ini dalil bahwa istighfar dan taubat itu berbeda, Pak. Istighfar. Ulama katakan istighfar belum tentu taubat, tapi kalau taubat pasti istighfar. Kalau istighfar itu mohon ampun sama Allah. Malah usul istighfar kamu. Astagfirullah. Besok ulang lagi. Kamu bisa saya perintahkan istighfar, kenapa ulang lagi? Kan cuma istighfar. Tapi kalau perintahnya tobat, kamu tobat itu apa? Tobat itu kembali kepada Allah, berarti tidak mengulangi lagi kecuali hal kebaikan. Baru kalau tobat pasti istighfar, kalau istighfar belum tentu tobat. Maka di sini istighfarlah kalian kepada Allah, sumatubu ilaih, kemudian taubatlah kepadanya. Inna Rabbi, sungguh Tuhanku Rahimun wadud, Maha pengasih, Maha penyayang, Rahim kepada orang mukmin. Maksud tobat di sini berarti Islam dulu. Kalaupun kamu tidak Islam ya berarti enggak ada kewajiban kamu. Waduh, ya sudah sampai situ. Ini sampai 95 ini baru usai, baru setelah itu mulailah kisahnya Nabi Musa. Jadi kesimpulan sementara karena belum selesai, apa di sini? Larangan kita ini menipu-nipu. Kenapa nipu? Karena kalau nipu ini merugikan masyarakat lain. Sedangkan perintahnya apa? Kita ini perintahnya untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Dan jangan dianggap ibadah itu hanya vertikal kepada Allah. Ibadah kepada sosial itu juga ibadah. Orang kalau hanya ibadah kepada Allah, sosialnya nol, belum sempurna. Makanya kan Nabi SAW katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna imanmu sebelum kamu cinta apa yang ada di saudaramu sebagaimana kalau itu ada pada dirimu. Nah, maka yang pertama jangan membuat kerugian kepada orang lain. Tidak boleh. Karena kalau sudah merugikan orang lain, ini pangkal daripada keburukan yang lain. Akhirnya ada caci, mencaci, menghinakan, memutuskan silaturahmi. Itu biasanya awalnya kenapa? Karena merasa terugikan. Itu nilai. Karena nggak ada manusia satupun yang mau rugi. Mau dia jualan sama bapaknya sendiri, anaknya sendiri itu nggak mau rugi. Walaupun bahasanya Pak, karena kamu yang beli ku gratiskan. Itu sebenarnya bukan masalah gratis. Menggratiskannya iya, tapi maksudnya Pak, kita mengharap supaya kamu mau berbaik sama bapaknya, bapak sama saya. Buktinya apa? Masih animal balik. Nah, kita bilang ini pemberian yang paling ikhlas kepada istrinya. Padahal itu bukan ikhlas. Karena kita mengharapkan di balik itu kamu harus taat. Belum ikhlas. Mas susah ikhlas itu susah. Kalau dikasih sejuta sehari, dia nggak mau taat kok kita diem saja. Tandanya ini ikhlas. Ini kasih 100.000 seminggu saja kita masih nuntut harus masak, harus setia lagi. Wah, kitanya yang enggak pernah. Naudzubillah. Maka jangan merugikan. Itu kunci daripada kenapa Nabi Syuaib berdakwah kepada kaumnya yang ingkar kepada Allah dan juga tidak mau taat terhadap seruan masalah menyempurnakan timbangan dan takaran dalam jual beli. Demikianlah sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badriyah.